Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Positif, kembali bersama saya di Positif Igun. Di kesempatan kali ini edisi spesial sekali karena saya kedatangan teman lama saya yang dulu jauh lebih besar daripada saya. Seperti yang sudah pernah saya share sebelumnya pada video berikut. Jadi kita akan saksikan ya kembali, ada 2 part. Part keduanya ini lebih seru teman-teman, lebih seru dijamin. Ini pembicaraan yang menarik, saya harap bisa bermanfaat. Dan terus subscribe serta share video ini supaya Positif Igun selalu bisa share hal-hal yang positif berikutnya. Saksikan di video berikut bersama Positif Igun di Positif Lifestyle. Oke, kembali lagi Sobat Positif bersama saya di Positif Igun. Di akhir sesi ini, Pak Aca akan sharing gimana sih pola makan supaya setelah turun nggak naik lagi banyak. Oke, silakan Pak Aca. Ya, pola makan ini banyak rumusnya. Mau baca jurnal, dengerin dokter, ya paling benar dengerin dokter sebenarnya. Cuman kalau ada modal, kan beberapa orang, aduh ke dokter gizi mahal coy, gitu ya. Tapi sekarang dokter pun banyak kok buka channel YouTube, gizi-gizi gini banyak gitu ya. Nah, cuman gini, pada prinsipnya, kan tadi kita bahas tentang total energi. Kalau kita mau kurus itu, prinsipnya adalah energi in sama energi out itu harus seimbang. Oke, in dan outnya harus seimbang. Seimbang. Oke. Jadi kita harus tahu yang masuk berapa, keluar berapa, diselisihin. Itu matematika sederhana. Oke. Sederhana. Kenapa kok orang di Ethiopia atau di negara lain, mohon maaf nih ya, kenapa kok bisa kurus kering? Karena nggak ada energi yang masuk. Tapi mereka hidup. Oke. Otomatis energinya keluar, nggak ada yang masuk, ya kurus jadi. logikanya gitu. Nah, tetapi gini, sekarang kita berbicara yang masuk dan keluar. Kebanyakan orang bilang gini, makin dikit yang masuk, makin banyak yang dikeluarin, makin bagus. Nah, ini prinsip yang salah. Oke. Salah Sobat Positif, dengerin ya. Yang salah, Yang masuk dikit, yang keluar masuk banyak. dikit keluar banyak itu prinsip salah untuk program diet atau mau turunin berat badan. Iya. Yang benernya seperti apa nih? Yang benarnya itu sebenarnya banyak atau dikit dihitung dari jumlah kalori yang dimakan. Contoh ya, 1 kilogram bayam itu cuman 100 gram bayam itu cuman 10 sampai 25 kilokalori. Oke. 100 gram. Artinya kalau kita makan sekilo bayam, nih sekilo ya. Kilo bayam ya Sobat Positif ya. Sekilo bayam itu kalau dikumpulin 1 karung beras kali. Iya bener banget. Bayam ya. Bayam ya. Emang kita Popeye makan bayam 1 Makan. kilo kan gitu, enggak juga ya. Berarti anggaplah 25 kalori 100 gram. Kalau sekilo berarti 25 kali 10, 250. Nah, kita udah makan sekilo bayam. Bayangin, kita kayak udah embek ya, makan 250 kilokalori. Tapi gorengan abang-abang, bakwan satu itu bisa 200 sampai 300 kalori. Pertanyaannya, makan 1 biji bakwan ya, yang 50 gram itu 300 kalori. Makan bayam 1 kilo itu sama-sama 300 kalori. Kenyang mana? Kenyang makan bayam. Kenyang bayam. Ya. Banyak mana? Bayam. Banyak bayam. Terbukti nggak makan dikit pasti kurus? Enggak. Enggak. Terbantahkan ya. Enggak terbukti nih kalau makan dikit pasti kurus. Enggak. Oke. Jadi, pertama energi in, energi out. Kedua adalah bagaimana kita memilih makanan, jenis makanannya. Tadi energi in, energi out. Ya. Kedua, jenis makanannya. Pilihlah makanan yang dia secara kalorinya rendah, tapi secara volumenya banyak. Oke. Dan itu terdapat di mana? Buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan dan sayuran ya. Makanya kalau orang tua bilang makan sayur, makan buah, ya itu sebenarnya prinsipnya itu benar. Benar. Jadi tadi energi in, energi out. Kedua adalah jenis makanannya. Makanannya. Nah, untuk orang yang mau turun berat badan kayak kita, hanya 2 rumusnya. Jadi tubuh kita ini butuh protein, butuh lemak, butuh karbohidrat gitu ya. Tapi untuk orang yang mau turun berat badan di kita, itu harus makanan yang tinggi protein dan juga tinggi serat. Tinggi protein, tinggi serat. Tinggi serat. Nah, karbohidratnya yang di medium. Oke, karbohidrat ini yang seperti kebanyakan kita makan ya. Iya. Bisa dari nasi, bisa dari gandum, dari sagu dan Betul. sebagainya. Betul. Berarti yang kita harus perhatikan adalah mengurangi karbohidratnya, bukan Iya. mengurangi proteinnya. Bukan mengurangi proteinnya. Nah, mengenai karbohidrat pun ini sebenarnya banyak mitos-mitos yang salah ya. Orang bilang, oh makan nasi merah, makan nasi coklat. Guys, buka
cek kalori di internet, 100 gram nasi putih sama 100 gram nasi merah nggak beda-beda jauh. Cuman bedanya nasi merah ada serat, itu doang. Kalau teman-teman mau diet makannya nasi merah tapi makannya 2 piringnya sama aja. Jadi bukan esensi banyaknya, tapi karena di nasi merah itu ada seratnya, itu aja. Jadi kalau mengenai jenis makanan tadi ya, tinggi serat, tinggi protein, saran saya kayak gini, ada rumusnya tuh pakai jari, pakai tangan aja nih kalau mau makan, ya. Jadi kalau kita mau makan, pastikan karbohidrat kita itu gini, segenggaman ini nih karbohidrat. Segenggam ya. Ini karbohidrat, ini nasi sobat positif ya. Kita umpamakan ya nasi, kan satu genggam. Kenapa kok orang banyak kan bilang nasi setengah piring ya? Kalau piringnya 1 loyang, setengah juga. Iya. Ukurannya kurang pas. Nah, pakai tangan Anda sendiri aja. Cuman nggak mungkin kan masuk warteg dicekap gini, jangan. Estimasi aja, estimasi. Nah, karbohidrat itu idealnya kita makan segini ya. Kemudian protein seberapa banyak? Lebarkan tangan, nih segini nih. Segini. Ya. Jadi kalau segini protein ibaratnya kalau kita makan daging ayam, Pak. Ayam, ikan sepotong lah. Sepotong berarti ya kurang lebih. Boleh gitu. Oke. Nah, kemudian sayur atau serat tuh segenggam. Segenggam ukurannya ya. Lebih boleh. Ya, jadi kalau mau makan tadi contoh bayam atau sayur-sayuran hijau, iya, segenggam. Minimal segenggam. Kalau toge lumayan nih, bisa dibuat. Segenggam toge itu bisa jadi cah toge. Tapi boleh juga, yang penting dapat seratnya. Iya, dan terakhir mungkin lemak. Lemak tuh butuh. Oh, lemak dibutuhkan. Sobat positif ya, ingat ya, tetap butuh lemak. Iya. Kenapa kok saya bilang lemak? Tanpa lemak itu fungsi tubuh kita itu ada yang berkurang. Contoh orang bilang rambutnya rontok, ada apa segala macam. Tapi mungkin bisa dicek dengan sumber lain. Lemak itu ya sejumput jari gini lah, sejempol, satu ruas ya, segini. Lemak. Nah, cuman kan pada dasarnya Anda susah kayak naker-naker kayak gitu ya di warteg atau apa. Simpelnya nasinya ya pokoknya 1 centong atau 2 centong itu cukup, dan jangan pernah musuhin nasi. Kedua, ya nasi tetap. Sayur itu memperlancar pencernaan kita, jadi ambillah 1 centong atau 2 centong gitu ya. Cukup ya. Dan kenapa sayur itu membuat Anda perutnya itu ngisi. Jadi ibaratnya sama kayak gini, Anda makan potato chips gitu ya, banyak gitu, garamnya tinggi, Anda makan pun banyak, Anda akan tetap lapar. Iya, nggak berasa nih habis nih, dicemilin terus nih, udah kayak makan nasi nih banyaknya nih. Iya, lucunya orang Indonesia gini, aku kan hari ini makannya dikit, cuman minum boba sama potato chips. Daripada teman-teman minum boba 1 kecil sama potato chips, mending beli nasi padang. Oke, jelas ya teman-teman ya, sobat positif jelas ya. Jadi kalau di kandungan boba atau sejenis minuman manis itu high kalori banget. Jadi tolong kalau bisa mungkin untuk menurunkan berat badan itu dihindari. Jadi itu tadi 1 ya, kalori in, kalori out. Kemudian yang kedua adalah jenis makanannya. Oke. Yang ketiga ini adalah mengenai intensitasnya. Intensitasnya. Jadi diet itu teman-teman saya bisa bilang harus dinikmati. Oke. Menikmati diet, sobat positif ya. Jadi kalau teman-teman tersiksa menjalaninya, saya yakin nggak akan long lasting. Nah, makanya diet itu harus dibawa enak. Contoh gini, intensitas itu boleh nggak kita dalam program diet kita makan martabak? Boleh. Makan sate? Boleh. Makan nasi goreng? Boleh. Tapi intensitasnya dan jumlahnya. Kalau teman-teman beli martabak 1 loyang dihabisin semua, ya jelas salah. Iya, benar. Kalau datang beli GoFood, contoh gini deh, kita datang ke rumah mertua, dikasih ada martabak di situ, kita nggak makan kan nggak enak ya. Iya. Cicip 1, tapi jangan ambil 5 gitu ya. Iya, benar. Nah, jadi intensitas makan enak tuh boleh, tapi intensitasnya. Nah, artinya pilih makanan yang sehat, lebih dominan setiap hari makan sehat. Makan yang tanda kutip ya, yang berlemak atau yang lain boleh, tapi intensitasnya diatur. Nah, berapa banyak intensitasnya? Simple. 1 potong gorengan tuh 200-300 kalori. 1 piring nasi padang itu cuma 450 kalori kalau kuahnya dikit. Jadi, daripada makan 2 gorengan, saya mah mending pilih makan nasi padang. Oke. Itu tips yang pas banget. Kenyang, tapi Kenyang, kalorinya dapat. kalorinya dapat. Oke.
Saya rasa itu 3 teman-teman ya. Jadi jangan musuhi makan enak dan jadikan program itu sebagai sesuatu yang dinikmati. Oke. Nah, terakhir saya mungkin kasih tahu makanan saya tiap hari kali ya. Makanan terakhir yang sobat positif kita dengerin nih. Ini yang penting nih supaya kita bisa copy paste. Copy paste ya. Kalau istilah orang tuh amati tiru modifikasi. Tapi nggak semua orang cocok dengan pola saya ya, karena metabolisme masing-masing. Berbeda ya. Kalau saya di video ini tidak menyarankan, tapi ini yang saya lakukan. Jadi saya setiap hari itu sayur itu wajib antara 250 gram sampai setengah kilo. Oke. Dan itu sayur dulu awal-awal masih kolot, Iya. cuman rebus kasih garam, tersiksa. Sekarang tumis aja, kasih saus tiram, Boleh ya, boleh. Yang penting nikmat gitu ya. kasih macako, Ya, ya. ruiku Ya, gitu ya. dikasih MSG dikit biar pinter. Generasi micin. Mau kasih bakso dikit boleh, tapi jangan sampai baksonya setengah wajan, sayurnya dikit. Kebalik ya. Itu namanya tumis Iya, bakso. Itu tumis bakso bukan tumis sayur gitu. Oke. Jadi bikin makanan sehat tuh enak. Nah, jadi saya makannya itu 250 sampai setengah kilo sayur. Kemudian kedua, buah tuh bagus, tapi ingat buah itu mengandung gula. Meskipun buah itu juga kalorinya juga nggak tinggi-tinggi banget beberapa buah, tapi dia itu mengandung gula dan gula itu mengandung air, mengikat air. Sehingga kelihatannya orang yang makan buah banyak kok nggak kurus-kurus. Sebenarnya mungkin lemaknya udah mulai menurun, tapi karena gula itu salah satu mengikat air, jadi kelihatan di timbangan nggak turun. Jadi teman-teman akan baper tuh ketika ngeliat timbangan kok nggak turun. Padahal sebenarnya lemaknya udah turun tuh. Konsumsi buah banyak padahal. Udah konsumsi buah banyak. Makanya ada orang bilang jangan jadikan timbangan sebagai salah satu faktor penentu diet Anda berhasil atau enggak. Karena penentu diet tuh banyak ya. Selain ukuran lingkar pinggang, lingkar perut, timbangan, banyak yang lain. Pertama, Anda tidur lebih nyenyak, Anda senyum lebih banyak, kemudian Anda lebih fresh menjalani hari-hari. Itu indikator bahwa Anda lebih sehat. Jadi kejarlah sehat. Jadi itu tadi saya makan sayur, kemudian saya makan protein. Protein pun dulu Pak Igun, saya tuh ayam cuman dibakar gini kasih kecap asin dikit, tersiksa. Kalau sekarang ayam ya, saya kasih sambal matang, tapi minyaknya saya kasih dikit aja. Yang penting rasanya dapat. Iya, Jadi jadi kurangin minyaknya. makan enak. Dan terakhir Pak Igun, sekarang saya masih makan nasi padang Pak Igun. Makan nasi padang, sobat positif, bayangin. Dan konsisten berat badan nggak lebih dari 73 kilo. Nah, resepnya kenapa? Karena saya, ini kami barusan makan ini loh, gulai kambing. Iya, kita coba gulai kambing karena saya mau meracuni kembali biar gemuk, teman-teman sobat positif. Tapi ada hitungannya. Dan Gimana? akhirnya saya bersahabat lagi dengan nasi padang dan teman-temannya. Itu sebenarnya baru 2 minggu ini. Nah, saya melihat bahwa ya prinsip kalori in dan out tadi ya, nah itu diimbangi sama olahraga. Jadi jangan jadikan olahraga sebagai hukuman atas apa yang Anda makan, tapi jadikan olahraga sebagai gaya hidup, ucapan syukur Anda atas sehatnya badan Anda. Jadi balik lagi tadi ya, makan sehat itu nggak harus hambar. Makan sehat itu nggak harus menderita ijo-ijoan kasih garam, dibikin enak. Sama, olahraga juga gitu. Jangan sampai olahraga membuat kita Tersiksa. kita tersiksa. Aduh, bangun pagi olahraga lagi. Bikin sesuatu yang fun. Anda suka dengar musik sambil joget-joget. Anda suka fitness. Mungkin kalau corona nggak sempat fitness, banyak tuh alat fitness yang di rumah ya. Yang bisa dilakukan sendiri maksudnya. Banyak. Jadi tips yang terakhir mungkin dibawa fun. Jadikan sesuatu yang sehat seperti olahraga dan makan makanan seperti serat dan protein dibuat enak, dan banyak kok resepnya untuk membuat itu jadi enak. Nah, Oke, sobat positif, mantap sekali nih tips and tricksnya, semoga bisa bermanfaat. Dan terus subscribe dan juga share Positif Igun karena di sini banyak hal-hal positif yang bisa bermanfaat. yoi. Sampai bertemu kali di Positif Igun. Positif Igun.